Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu. Selamat merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus yang dirayakan oleh gereja satu minggu setelah Hari Raya Pentakosta. Saya Romagus CSSR Saudari-saudara mengajak kita semua untuk merenungkan Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15. Mari kita meletakkan nama Allah Tritunggal pada diri kita sebelum mendengarkan firman-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku, sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi selamat berhari Minggu. Kita merayakan Minggu Trinitas, Minggu Tritunggal Maha Kudus. Yang pertama, saudari-saudara, mengapa dirayakan setelah Pentakosta? Kita ingat, saudari-saudara, dalam kitab suci bahwa Allah Tritunggal itu berkarya secara luar biasa dalam hidup manusia sebagai Allah yang beserta kita. Dalam perjanjian lama, Dia dialami sebagai Allah pencipta langit dan bumi. Tetapi oleh karena dosa, kemudian Allah tidak berhenti dengan karya penyelamatannya. Maka Dia hadir, Dia menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus putranya sebagai penebus dunia. Dan ketika Yesus pada akhirnya wafat di salib dan bangkit, Allah terus berkarya dalam diri kita, dalam diri gereja, dalam diri umat, di dalam penyertaan dan bimbingan Roh Kudus. Inilah Allah yang kita imani, tapi sekaligus juga Allah yang kita alami penyertaannya yang tiada henti-hentinya. Karena itu, saudari-saudara, hemat saya, gereja menempatkannya setelah Pesta Pentakosta sebagai suatu kesimpulan akan Allah yang berkarya secara paripurna dalam hidup kita. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih, umat yang diberkati oleh Tuhan. Tema Allah Tritunggal atau Trinitas itu adalah sebuah tema atau topik iman yang telah berlangsung lama. Ada banyak ulasan teologis tentang itu. Apalagi pada zaman media sosial sekarang ini, saudari-saudara. Dengan mudah kita temukan dalam channel-channel YouTube. Apakah itu penjelasan tentang Allah Tritunggal baik dari pihak Katolik maupun Protestan? Ada banyak debat-debat di sana. Ada banyak apologi dan tentu tidak sedikit saudari-saudara yang mencela iman Kristiani ini, iman akan Allah Tritunggal Maha Kudus. Punya Allah kok tiga? Katanya satu dan sebagainya. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, debat
ini bukan baru sekarang. Dari zaman dulu, debat tentang Tritunggal, tentang Trinitas itu tiada henti-hentinya. Pertama-tama saudari-saudara, tentu sulit atau tidak mudah untuk kita yang akal budinya terbatas ini memahami secara sempurna misteri Allah Tritunggal kalau Tuhan sendiri tidak mewahyukannya. Kalau Tuhan tidak mewahyukannya. Selain itu, semua ajaran menyangkut Tritunggal Maha Kudus itu hanya sebatas tanggapan atau refleksi manusia dalam lingkup kemampuan akal budi atau intelektual. Dengan kata lain, tidak ada sebuah refleksi yang sangat sempurna, diskusi dan debat teologis yang bisa secara sempurna membahasakan misteri ilahi ini, misteri Tritunggal ini. Harus kita sadari saudara-saudari bahwa tema Tritunggal atau Trinitas itu secara jelas tertera di dalam kitab suci. Jelas tertera dalam kitab suci. Peristiwa pembaptisan Yesus di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis menjadi satu momen istimewa karena tiga pribadi itu muncul dalam satu peristiwa. Dalam Injil Matius bab 3 ayat 16 sampai 17 kita temukan itu. Ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes, ada suara yang berseru dari surga. Roh Kudus turun atasnya dan ada suara yang berseru, "Inilah anak yang kukasihi, padanya aku berkenan, dengarkanlah dia." Dalam satu momen Tritunggal nampak, Tritunggal hadir. Selain itu saudari-saudara, Yesus sendiri juga secara jelas menyatakan kesatuan tiga pribadi ini dalam pengajarannya sendiri. Yesus menyebut diri sebagai pribadi yang diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan manusia. Karya Yesus sebagai manusia sekali lagi ada batasnya. Itu berhenti ketika dia wafat di atas kayu salib. Tetapi setelah kebangkitan, Yesus tidak lagi hidup sebagai manusia. Tugas itu dialihkan kepada para rasul di dalam penyertaan Roh Kudus. Itu kita rayakan dalam pesta Pentakosta hari Minggu yang lalu. Roh Kuduslah yang berperanan besar karena dia turun memberi inspirasi, meneguhkan, mengajar, menghibur, dan menolong para rasul untuk melanjutkan karya pewartaan, untuk melanjutkan merawat seluruh karya ciptaan yang Tuhan telah tebus dengan darahnya sendiri. Tiga pribadi dari hakikat yang sama membahasakan satu wujud cinta ilahi yang dalam dan penuh makna. Bapa yang setia pada manusia yang berdosa tetap berniat menyelamatkannya. Putra mewujudkan peranan penyelamatan itu dengan hidup, dengan menderita, dengan wafat dan bangkit. Dan Roh Kudus menjadi inspirator bagi para murid untuk meneruskan karya pewartaan, karya pelayanan. Di sini saudari-saudara, misteri Trinitas atau Tritunggal dialami secara kasat mata oleh manusia yang mengalami pencurahan cinta ilahi yang menyelamatkan ini. Saudari-saudaraku, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan, Tritunggal bukanlah rumus matematis. Tritunggal adalah rumusan iman akan Allah yang berkarya sepanjang sejarah, yang berkarya secara paripurna dalam pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang sama ini pula
Allah Trinitas yang ketika kita dibaptis dalam nama Tritunggal atas perintah Yesus. Pergilah ke seluruh dunia. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di situ misteri Trinitas hadir dalam diri kita dan kita dipersekutukan dengan Allah Tritunggal ini. Kita menjadi anaknya di dalam rumus Tritunggal Maha Kudus. Dan di dalam kredo, aku percaya Allah Tritunggal itu kita ungkapkan, kita percaya, kita rumuskan di dalam pengakuan iman. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Itu Allah Bapa digariskan dari awal di dalam kredo. Kemudian kita lanjutkan dalam kredo saudari-saudara. Dan akan putranya Yesus Kristus. Akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita. Dengan segala sejarah penyelamatannya. Kemudian dilanjutkan dengan aku percaya akan Roh Kudus. Misteri Tritunggal kita ungkapkan tiap-tiap saat. Dan khususnya kita sebagai orang Katolik. Tiap kali kita membuat tanda salib. Pada saat itu, kita meletakkan seluruh hidup kita. Kita melakukan segala sesuatu di dalam atau atas nama Allah Tritunggal. Maka kita mengucapkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Setiap saat. Tritunggal inilah yang dinyatakan, yang diletakkan dalam diri kita ketika kita dibaptis. Dan juga ketika kita meninggal, nama Tritunggal ini pula yang diletakkan atas diri kita. Semoga saudari-saudara kita tidak berhenti di dalam usaha untuk memahaminya secara intelektual karena akal budi terbatas. Yang namanya misteri ilahi, misteri Tritunggal tetaplah misteri. Tetapi sungguh nyata dialami oleh kita yang mengimaninya. Baik itu karya Allah yang mencipta, Putra yang menebus, dan Roh Kudus yang melestarikan, yang merawat seluruh ciptaan yang telah ditebus. Roh Kudus telah dianugerahkan kepada kita sebagaimana dijanjikan oleh Yesus dalam Injil tadi. Dialah yang menyertai kita. Dialah yang meneguhkan kita. Dialah yang mengajar kita selalu untuk terus mencintai Tuhan di dalam seluruh hidup kita, melayani Dia dan mengikuti bimbingan Roh Kudus agar kita senantiasa berjalan di jalan Allah. Saudari-saudara, rahasia yang tidak terselami ini mungkin tidak akan tergapai oleh manusia karena keterbatasan akal budi tadi. Tetapi kita mengalami cinta ilahi yang tidak kunjung putus itu. Kesetiaan Bapa tidak perlu diragukan. Pengorbanan Putra tidak tertandingi. Penyertaan Roh Kudus menjadi sangat nyata. Maka mari saudara-saudari kita nikmati dan merasakan cinta kasih Allah akan kehadirannya dalam Tritunggal. Mari kita percaya dan jangan lagi bimbang serta ragu. Kita jadikan model persatuan Allah Tritunggal ini sebagai model untuk persatuan penuh kasih di antara kita masing-masing. Kita boleh berbeda-beda, kita boleh tidak sama, tapi kita bisa bersatu karena disatukan oleh Allah yang penuh kasih. Kasih Trinitaris inilah yang mestinya menjadi model, menjadi pola di dalam seluruh relasi kita sebagai umat manusia yang telah ditebus oleh Kristus sendiri. Tuhan Yesus memberkati, Maria Bunda selalu menolong, setia, mendoakan kita semua. Amin. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus,
Terpujilah Engkau karena besarlah kasih-Mu kepada kami semua. Engkaulah sumber, dasar, dan model yang sempurna kesatuan kami dengan Dikau dan sesama. Semoga kami berani memperjuangkan kesatuan dan kerukunan hidup di dalam keluarga dan masyarakat kami. Soalnya Engkaulah Tuhan Tritunggal yang Maha Kudus, yang senantiasa menyertai, membimbing, dan mengantar kami sampai pada akhirnya nanti. Terpujilah Engkau Allah Tritunggal Maha Kudus sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah Tritunggal Maha Kudus turun atas saudari-saudara. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52. Tuhan memberkati.